Sebuah mobil sedan ludes terbakar di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. Polisi dalam temuan 12 senpi di rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Lebih dari 50 orang tewas dalam ledakan bom di tengah perayaan Maulid Nabi di Pakistan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama, tadi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Hendra. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini. Puluhan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Ya, pemadaman terkendala akses jalan yang sempit. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekitar 36 rumah ludes terbakar. 28 unit mobil pemadam dengan 140 personel dibantu warga setempat bahu-membahu memadamkan api. Tiupan angin kencang serta kondisi bangunan semi permanen membuat api cepat menyambar ke rumah lain di sekitarnya. Proses pemadaman petugas juga terkendala akses jalan yang sempit. Menurut salah seorang warga, api pertama kali muncul dari rumah ketua RT dan seketika membesar hingga sulit dipadamkan secara manual. Dugaan sementara kebakaran disebabkan karena terjadinya hubungan arus pendek listrik. Ini kalau dihitung rumah banyak sih. 36 keluarga. 36 keluarga. 36 keluarga ini. Iya. Kayaknya sih korsleting ini. Dia bilang sih tadi. Belum ada laporan korban jiwa akibat kebakaran, sedangkan kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda SMA Negeri 6 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seorang satpam sekolah meninggal dunia. Sejumlah murid SMA 6 Keramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta panik setelah panel listrik di sekolah mereka terbakar. Mereka berhamburan meninggalkan ruang kelas dan berkumpul di lapangan setelah kepulan asap keluar dari panel listrik. Insiden ini menyebabkan seorang petugas satpam sekolah yang diketahui bernama Cecep Kohar tewas akibat keracunan menghirup asap usai dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu orang lainnya yang merupakan petugas kebersihan sekolah bernama Ivan Willy mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit pusat Pertamina. Kejadian bermula ketika percikan api disertai kepulan asap keluar dari panel listrik. Korban pun berinisiatif memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun korban yang berusia 44 tahun ini justru menghirup asap hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh petugas saat dibawa ke rumah sakit Pertamina. Informasi yang didapat sebelum kita sampai lokasi, ternyata ada security yang berusaha memadamkan dan dia menghirup udara panas ataupun asap dan dari pembakaran panel itu dia pingsan. Cuma kita datang ke situ dia udah dibawa ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sekitar setengah jam kemudian. Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki kepastian penyebab kejadian ini. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.
Menyusuri gang sempit, MSI Peduli mendatangi kediaman Rosmiati di RT 06 RW 06 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta, guna memberikan bantuan kursi roda itu secara langsung untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Rosmiati, lansia berusia 75 tahun, menangis terharu saat menerima kursi roda yang diberikan MNC Peduli. Sebelumnya, lansia yang tinggal di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini kesulitan berjalan hingga menghambat aktivitasnya. Karena sangat membutuhkan sekali aku dengan kursi roda ini. Diberikan hadiah seolah-olah apa hadiah yang tak terhingga. Saya bisa tinggal dorong orang lah, nggak merasakan sakit. Kita memberikan bantuan kursi roda ya untuk Oma Rosmiati ya, beliau usia 75 tahun. Semoga dengan bantuan kursi roda ini beliau dapat aktivitasnya lebih baik lagi. Bantuan dari MNC Peduli ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan pengurus RT setempat. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada MNC Group yang telah membantu salah satu warga kami yang kebetulan sakit ya. Ya, dengan harapan juga sangat bermanfaat banget peralatan ini. MNC Peduli akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan demi meringankan beban sesama. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Para Romo, Ramani, pengurus Vihara, Cetia, Kelenteng Setangerang Raya menyambut hangat kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo pada acara silaturahmi kebangsaan yang digelar di Tangerang, Banten. HT berbagi pandangan terkait wawasan kebangsaan khususnya dalam dunia politik serta perjuangan dirinya menciptakan Indonesia sejahtera melalui Partai Perindo. Politik itu bukan hal yang saru ya, tabu. Kalau kita lihat fungsi sesungguhnya itu sangat mulia. Saya katakan kalau Partai Perindo itu politiknya politik pelayanan. Yang pertama jaga konstitusi, kedua kita berjuang agar Indonesia ke depan bisa kuat, persatuan-kesatuan ini kuat. Nah itu harus dilakukan, tidak ada cara lain, kesejahteraan itu harus diwujudkan terlebih dahulu. Partai Perindo menggalang seluruh lintas agama untuk mengulang suara untuk kebesaran Partai Perindo sendiri. Yang mana kita mempunyai tujuan adalah kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. HT pun dikagumi sebagai tokoh yang low profile dan dermawan oleh para pemuka Buddha dan mendoakan Partai Perindo masuk di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Umat Buddha di Kota Tangerang, Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, dan Tangsel mengucapkan terima kasih. Sukses untuk Pak Haritanu Sudibyo dan sukses Partai Perindo untuk masuk di parlemen. Ketua Umum Partai Perindo bersama Bacalek DPRD Provinsi Banten juga memberikan bantuan senilai 150 juta kepada umat Buddha yang diharapkan membantu kegiatan keagamaan dalam memadu cinta kasih antar sesama. Dari Kota Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Diduga korsleting pada bagian mesin, satu unit mobil jenis sedan ludes terbakar di Jalan Torjor, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari tadi. Petugas polisi jalan raya membawa mobil tersebut ke unit laka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Malam Pijar, lanjut informasikan terjadi mobil jenis sedan dengan nomor polisi B1729 KOW ini ludes terbakar di Jalan Tol Jor kilometer 26500 arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Menurut petugas, mobil yang melaju dari arah Lebak Bulus menuju Pasar Minggu ini mengeluarkan percikan api pada bagian mesin. Pengemudi yang panik menghentikan kendaraannya di bahu jalan. Meski pengemudi sempat memadamkan api dengan air seadanya, namun kobaran api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian mobil. Apinya pada waktu dia mengarah dari arah barat ke timur di kilometer 26500, ada percikan api di dashboardnya. Dia minggir, terbakar di bahu kilometer 26500. Bangkai mobil kemudian dibawa ke tempat penyimpanan sementara kendaraan kecelakaan di kolong flyover Tanjung Barat. Sementara kasus kebakaran ditangani unit laka Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Diduga karena korsleting listrik, sebuah bengkel bubut dan las di kota Jambi ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Posisi di dekat Unggul Sakti, guys. Waduh guys, tengok nih guys. Kepulan asap pekat membumbung tinggi saat api membakar bengkel bubut dan las yang terletak di Kelurahan Talar Banjar, Jambi Timur, Kota Jambi pada Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bengkel. Bahkan saat kebakaran sempat beberapa kali terdengar ledakan yang diduga disebabkan ledakan tabung gas. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Untuk memadamkan api, 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian dan api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Yang jelas yang terbakar yang diduga akibat korsleting listrik dan terjadi ledakan, ada 1 tabung gas yang meledak dan menurunkan armada 7 unit armada dengan personil 50 unit 50 orang. Kesulitan yang dihadapin adalah yang pertama asap itu adalah beda asapnya itu karena campuran dengan ban dan juga alat-alat bengkel itu sangat pekat sekali. Akibat peristiwa ini 1 unit mobil rusak akibat tersambar api. Kerugian pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kini peristiwa kebakaran ini telah diselidiki oleh aparat kepolisian dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, area lahan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat terbakar. Guna mencegah api merambat ke area lain, petugas gabungan berjibaku memadamkan kobaran api yang berjarak 1 km ke area bandara. Sejumlah armada pemadam kebakaran milik Bandara Internasional Kertajati berdatangan membantu memadamkan kobaran api yang membakar rumput ilalang pada Jumat siang. Supaya api tidak merambat ke lokasi lain, pemadaman dan pendinginan terus dilakukan petugas gabungan. Diketahui titik api awal muncul dari tengah kemudian menyebar ke depan, tepatnya berlokasi di pinggir jalan arah Bandara Internasional Kertajati. Perkiraan kita estimasi ini yang terbakar sekitar 20 hektar. Api diduga asal dari titik tengah dan merembet ke depan. Akibat kejadian ini, lebih dari 10 hektar area Bandara Internasional Kertajati terbakar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jaini Johadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi masih belum temukan titik terang terkait tewasnya anak pamen TNI AU di Pos Spion 24 kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Hingga kini 10 saksi telah diperiksa, termasuk orang tua, guru, dan juga teman korban. Kasus tewasnya CRH, 16 tahun, anak pamen TNI Angkatan Udara, di Pos Spion kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur hingga kini masih terus diselidiki. Penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi terbakar juga masih misterius. Meski tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menyebut ada luka seperti sayatan atau bacokan di bagian dada korban. Hingga kini polisi telah memeriksa 10 orang mulai dari orang tua, guru, hingga teman dari pelajar SMA Negeri 42 ini. Sementara dari identifikasi 18 titik kamera CCTV, polisi mengalami kesulitan lantaran hanya 4 CCTV yang merekam sebelum dan sesudah kejadian. Itu pun bukan CCTV di depan TKP Pos Spion 24 karena kondisinya rusak. Yang merekam korban, baik itu pra dan pasca kejadian. Adapun CCTV yang posisinya berada di depan TKP atau yang mengarah langsung tidak berfungsi. Polres Jakarta Timur hingga kini masih terus berupaya mengungkap kasus ini dengan berkoordinasi ke sejumlah pihak termasuk POM TNI. Pasalnya, lokasi penemuan jenazah tersebut termasuk kawasan Ring 1 atau kawasan yang dijaga super ketat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas usai tertimpa pohon tumbang di kota Cilegon, Banten. Korban mengalami patah tulang akibat tertimpa pohon tumbang yang tertiup angin kencang.
Diterjang angin kencang, sebuah pohon tua tumbang di jalan raya kawasan Pulau Rida, Merak, Cilegon, Banten. Naas, satu sepeda motor berpenumpang ayah dan anak, menjadi korban tertimpa pohon tumbang karena tepat berada di bawah pohon itu. Peristiwa naas itu pun sempat terekam kamera pengawas. Mereka berboncengan tanpa helm menuju ke galangan kapal pada Kamis sore. Saat di perjalanan, tiba-tiba angin kencang menerjang wilayah tersebut. Salah satu pohon tumbang seketika dan menimpa mereka. Naas, korban yang berada di depan, mengalami patah tulang yang cukup serius. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun pada Jumat pagi, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Tiba-tiba itu pas kita lagi melintas, kan angin besar, kan kita kan jalannya pelan bawa motor, nggak pakai helm. Bapak dibonceng ya Pak? Iya dibonceng. Iya. Itu ada pohon rubuh tuh, saya tahu, teman udah bilang sama anak tuh, awas Edi, awas Edi. Nggak taunya ngerobohin kita. Pihak kecamatan akan memanggil pihak terkait dan berencana akan memeriksa kondisi pepohonan yang berada di pinggir jalan. Jika membahayakan, pohon akan ditebang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bapak dan anak kena musibah naik motor ya, tertimpa pohon sore kemarin waktu ada angin besar itu. Jadi tertimpa, anak yang bawa dan sempat dibawa ke Pangurawi, tapi ya tidak terselamatkan. Warga juga diharapkan waspada karena saat ini angin kencang masih sering terjadi karena kawasan ini berada di pinggir pantai. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga penumpang sepeda motor menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Depok, Jawa Barat. Korban terjatuh akibat sepeda motor yang ditumpanginya tertimpa alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir jalan raya Bogor. Kendaraan motor di Jalan Raya Bogor. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pada saat kejadian, istri dari pengendara dikabarkan jatuh pingsan. Sementara anak dan sang ayah yang mengendarai motor masih dalam kondisi sadar serta mengalami luka pada sejumlah tubuhnya. Kendati demikian, para korban baliho capres roboh tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapati perawatan medis. Menurut seorang warga, Iis mengatakan satu keluarga tersebut terjatuh dari motornya usai tertimpa baliho capres yang roboh tertiup angin. Balihonya ketiup angin kencang, terus nimpa motor itu. Kalau kondisi anaknya Bu? Nggak apa-apa. Berarti ibunya pingsan. Dibawa ke rumah sakit. Diketahui pada saat itu korban melintas dari arah Jakarta menuju Bogor. Hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait peristiwa tersebut baik dari pihak kepolisian maupun dari korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga rebutan pacar, dua perempuan belia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian di pinggir Waduk Pampang. Aksi perkelahian ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Dua perempuan terekam video amatir warga saat terlibat aksi perkelahian di pinggir Waduk Pampang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, nampak dua orang perempuan saling pukul hingga salah satu terjatuh di tanah. Aksi perkelahian ini pun menjadi tontonan warga sekitar dan beberapa perempuan lainnya yang merupakan teman pelaku dan korban. Beruntung, aksi perkelahian ini langsung ditelerai oleh seorang laki-laki yang berada di lokasi. Diduga perkelahian dua perempuan belia ini dipicu masalah asmara, di mana pelaku berinisial HN 16 tahun tak terima setelah pacarnya direbut oleh korban berinisial STF. Jadi dalam video ini terjadi perkelahian ini antara dua perempuan. Setelah kami lidik, anggota saya langsung ke TKP dan memanggil saksi atas nama Haris. Beliau mengatakan bahwa terjadi perkelahian itu. Jadi motifnya untuk sementara adalah asmara. Kini kasus perkelahian tersebut ditangani Polsek Manggala. Polisi telah mengambil keterangan saksi di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yual Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, dua tersangka terduga pelaku perundungan terancam pasal berlapis. Sementara itu, korban dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan.
Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah menetapkan 2 tersangka terduga pelaku perundungan yakni K 15 tahun dan W 14 tahun. Dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal berlapis yaitu pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun penjara serta pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kini para tersangka dititipkan di penampungan trauma center milik Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Sementara itu sejak Rabu malam korban FF 13 tahun dirawat di RSUD Majenang karena mengeluhkan sesak nafas. Selanjutnya polisi akan merujuk korban ke Rumah Sakit Margono Soekarjo guna mendapatkan perawatan intensif. Untuk kondisi korban sekarang dari tadi malam pada saat korban mengeluh sesak, korban dibawa ke Rumah Sakit Majenang. Untuk hari ini rencananya korban akan kita rujuk ke Rumah Sakit Margono untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Sebelumnya viral di media sosial video perundungan pelajar SMP di Cimangu, Cilacap, Jawa Tengah. Terkait hal tersebut, polisi memeriksa sejumlah anak yang terlihat berada di rekaman video tersebut, termasuk perekam dan penyebar video perundungan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki meninggal dunia saat sang orang tua mendatangi terduga pelaku yang melecehkan anaknya. Pelaku yang merupakan seorang lansia langsung ditangkap polisi. Peristiwa ironis terjadi Rabu malam di Kampung Sindangkarsa, Tapos, Depok, Jawa Barat. Seorang anak laki-laki 12 tahun meninggal dunia usai dilecehkan seorang lansia berinisial N yang merupakan warga sekitar. Usai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, korban pun telah dimakamkan di TPU Benda 2 Kampung Sindangkarsa, Tapos, Kota Depok. Saat digiring ke Mapolresto Depok, pelaku berdalih hanya mengusap muka korban pada saat kejadian. Sebelum meninggal dunia, korban mengaku sakit di bagian kemaluan dan orang tua korban pun mendatangi terduga pelaku. Namun tiba-tiba korban jatuh dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan hingga saat ini tercatat sudah ada 3 bocah laki-laki yang menjadi korban. Kejadian tersebut pertama kali diketahui pada pekan lalu ketika salah satu saksi yang juga korban sedang bermain, kemudian kemaluannya diremas oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan terhadap 2 orang saksi yang juga korban serta beberapa saksi lain, ternyata pelaku telah melakukan beberapa kali pencabulan terhadap beberapa korban. Ternyata yang bersangkutan melakukan beberapa kali pencabulan terhadap beberapa korban. Yang saya dapat sekarang sekitar 3-5 korban yang rata-rata anak-anak, mulai dari minggu kemarin pada saat salah satu saksi kami yang juga korban sedang bermain dilakukan peremasan juga, kemudian diam tidak melapor karena risih. Polisi berhasil mengamankan pelaku di tempat tinggalnya di kawasan Kampung Sindangkarsa, Tapos, Kota Depok. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pelajar SD di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang tertusuk matanya hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Pihak sekolah dan keluarga pelaku terus melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas kejadian yang dialami korban. Pelajar kelas 5 SD berusia 10 tahun asal Buton, Sulawesi Tenggara masih terlihat merenung saat menjalani rawat jalan di salah satu rumah kos di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban saat ini menjalani rawat jalan sambil menunggu pemeriksaan rutin di Polimata, Rumah Sakit Unhas Makassar. Sudah hampir sepekan, korban ditemani ibu kandung dan tantenya berada di Kota Makassar untuk berobat setelah dirujuk dari Rumah Sakit Siloam usai menjalani operasi mata. Dari keterangan pihak keluarga, korban sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan medis di Poli Rumah Sakit Unhas Makassar dan disarankan sementara untuk menjalani rawat jalan. Ada perubahan sedikit, sudah tidak lagi mengeluh sakit matanya. Sudah tidak mengeluh lagi. Memang kemarin sakit memang. Sakit memang, karena dia kan anaknya kuat dia. Mau sakit tapi dia masih bisa tahan, belum bisa. Kemarin Bu sudah dioperasi di sini atau gimana Bu? Di sini belum. Oh, di sini. Sementara menunggu.
Oh, kemarin operasinya dibawa-bawa. Kemarin di sini di Rumah Sakit Unas apa yang dilakukan, Bu? Pemeriksaan apa, Bu? Pemeriksaan matanya yang USG apa segala macam. Hingga kini pihak sekolah dan keluarga pelaku dikatakan terus melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas kejadian yang dialami korban. Ke informasi selanjutnya pemirsa, sabu seberat 6.000 gram hasil sitaan atas penangkapan 8 orang tersangka jaringan internasional dimusnahkan oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Ya, sementara Polres Blitar Kota menangkap 2 kurir narkoba jaringan antar provinsi dan menyita 2 kg ganja. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap 8 orang tersangka kasus narkoba jenis sabu. Para tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare yang merupakan pintu masuk peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. 2 tersangka diantaranya adalah ibu rumah tangga. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita sabu seberat 6.000 gram atau sekitar 6 kilogram. Sebelum dilakukan pemusnahan, sabu seberat 6.000 gram yang terbungkus dalam 5 kemasan ini terlebih dahulu dilakukan pengujian keabsahannya. Dengan hasil positif, pemusnahan seluruh barang bukti dilakukan dengan cara di-blender, lalu dibuang ke dalam saluran toilet. Diketahui peredaran sabu dalam 5 kasus berbeda ini berhasil diungkap oleh petugas dalam waktu 1 bulan terakhir. Bahkan peredaran narkoba ini melibatkan jaringan internasional dari negara Malaysia yang masuk ke Indonesia dari Nunukan Kalimantan Utara kemudian ke Sulawesi Selatan. Dari 5 LP ini ada 3 yang kita amankan, 3 yang kita amankan di Kota Parepare. Nah ini memang pintu masuknya kebanyakan memang dari Nunukan yang mengarah ke Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Parepare. Kita amankan 3 LP di sana, kemudian 2 LP kita lakukan pengungkapan di daerah Kabupaten Pinrang. Sementara itu, Satreskoba Polres Blitar Kota menggeledah 2 kurir narkoba. Dalam penggeledahan ini, polisi mendapati sebuah paket yang baru saja diambil oleh 2 orang tersebut dari jasa ekspedisi. Saat ditangkap, kedua pelaku warga Lamongan ini mengaku disuruh salah satu bandar di Jawa Timur untuk mengambil paket ganja tersebut. Kedua pelaku diberikan imbalan Rp1 juta untuk mengambil paket 2 kg ganja itu. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui ganja tersebut dikirim seorang bandar yang ada di Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Isu kerenggangan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terbantahkan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Pagi.